kita akan membuat program untuk mengetahui pemasukan per minggu suatu jasa penyewaan barang. Di sini kita tulis dulu program data pekanan. Terus kita pakai user CRT. Nah, di sini variabelnya itu yang pertama ada nama. Jadi nanti kita bakalan di awal itu nge-input nama, terus lamanya penyewaan barang sama total harganya nanti. Jadi di sini kita pertama masukin variabel nama, tipenya itu array, kira-kira 1 sampai 100 of string 25. Terus di sini ada lagi lama. Lama ini nanti itu lamanya waktu penyewaan dalam jam. Berarti kita pakai array juga 1 sampai 100 of integer. Terus nanti ada subtotal. Ini tipenya juga array 1 sampai 100 of real. Kemudian ada n. N ini jumlah pelanggan dalam satu pekan. Tipenya berarti integer. Terus ada i juga, ada i juga integer. Nanti i itu buat pas perulangannya. Sama ada total. Total ini nanti total dalam seminggu itu berapa gitu pemasukannya. Tipenya itu real. Terus di sini kita masukin konstanta. Jadi kita anggap 1 jam itu biayanya itu 5.000. Kita masukin aja di sini namanya harga. Itu 5.000. Oke. Jadi di sini biar program utamanya nggak panjang, jadi kita bikin pakai prosedur. Prosedurnya itu kita bikin prosedur input sama prosedur output. Pertama kita bikin dulu prosedur input. Di input ini pertama kita bikin dulu totalnya itu 0. Terus kita bikin perulangan untuk input datanya, untuk masukin datanya. Jadi for i sama dengan 1 to n do begin. Nah, kita tulis nih retln pelanggan ke berapa nih misalkan. Terus i. Jadi nanti mulai pelanggan ke 1 sampai ke n bakal kita masukin data-datanya. Nanti biar rapih ini kita bikin kayak ada pembatas gitu. Terus yang pertama kita input dulu nama. Jadi kita write nama. Terus kita baca namanya siapa, nanti kita masukin. Terus kita juga tulis lama dia nyawanya itu berapa, lama dalam jam. Ini biar rapi disamain aja, letak titik 2 nya. Terus kita baca, nanti kita read lamanya berapa. Terus jadi nanti ada subtotal. Subtotal ini, baru ingat ini kan array kan, jadi jangan lupa kita masukin indeksnya. Ini kita masukin indeksnya. Ini juga lamanya kita masukin indeks. Nah, subtotalnya itu adalah
lama dikali harga. Jadi nanti misalkan di indeks pertama nih, di I sama dengan 1. Nah, subtotal pertamanya itu lama di yang pelanggan pertama ini, yang I, dikali harga. Harga ini konstanta yang tadi ini udah kita tentuin, per jamnya itu 5.000. Jadi jangan lupa kalau misalkan tipe datanya array dipakai indeks. Terus buat totalnya, total ini maksudnya total per minggu itu. Jadi di dalam 1 minggu itu dari total semua pelanggan itu dia pendapatannya berapa gitu. Berarti ini total ditambah subtotal. Terus nanti kita jarakin gitu. Terus N. Nah, setelah itu perulangannya udah nih, buat masukin datanya udah. Habis itu kita lanjut bikin prosedur buat outputnya. Jadi buat output itu kita tulis dulu bikin. Jadi kita mau bikin ini tuh kayak tabel gitu. Jadi kita write N. Ini buat ngebatasin antara si tadi tuh yang kita input ini sama tabelnya supaya kelihatan rapi aja sih sebenarnya. Lanjut kita tulis write. Nanti sini ada nomor dulu supaya rapi, kita bikin dia itu 3. Terus nama pelanggan kita jarakin 20. Terus ada lama, ini lama waktu penyewaannya kita bikin aja, sediain tempatnya 6. Terus harga kita bikin 5, 8 aja deh, sama subtotal kita bikin 12. Terus kita kasih garis lagi, kita copy aja. Terus udah jadi kayak gini. Ini kan baru kayak buat di tabel. Kalau di tabel itu kayak masih atasnya gitu kan, kayak masih kategori-kategorinya. Terus buat nanti biar datanya masuk itu, kita bikin perulangan lagi. For I sama dengan 1, to N, do. Kita tulis red ln. Jadi nomor ini buat nomor kita pakainya I-nya kita bikin jarak 2. Terus nama jangan lupa dikasih indeks karena tipenya integer. Itu kita bikin aja 16. Terus lama dikasih indeks juga, kira-kira 9. Terus harga kita bikin 10 sama subtotal. Jangan lupa pakai indeks, dia 10. Terus karena tipenya real, kita bikin di belakang komanya 0 aja, jadi biar nggak ada angka di belakang koma. Terus ini yang perulangan ini cuma bagian yang ini doang nih, yang
nulis I, nama, lama, harga, sama subtotal. Begitu udah ditulis, terus kita kasih pembatas lagi, baru terakhir kita tulis totalnya. Write ln total sama dengan total kita bikin 5 dan di belakang komanya itu 0. Kok udah, kita end. Jadi ini prosedur buat outputnya. Terakhir kita tinggal bikin program utamanya. Di program utama kita clear screen dulu supaya nanti nggak banyak tulisan aneh-aneh. Terus kita tulis write jumlah pelanggan pekan ini. Terus kita baca jumlahnya berapa, kita masukin. Habis itu kita kasih enter gitu. Terus kita masukin yang pertama itu prosedur inputnya. Terus kita jarakin lagi. Baru prosedur outputnya. Udah. Jadi aku jelasin lagi dari awal. Di sini aku namain programnya data pekanan, terus pakai use CRT supaya nanti kita di sini bisa manggil clear screen buat ngebersihin layarnya. Terus variabelnya di sini yang pertama ada nama. Nama ini kita pakai array. Kenapa kita pakai array? Karena dalam satu pekan itu kemungkinan besar pelanggannya bakalan lebih dari satu. Nah, jadi kita pakai array supaya kita bisa masukin namanya itu banyak gitu kan. Nah, terus tipenya itu string, kira-kira panjangnya 25. Terus lama ini lama waktu penyewaannya. Di sini juga pakai array, tipenya integer, terus tipenya array of integer, terus subtotal. Subtotal ini lama dikali sama harganya. Ini juga array of real, terus n sama i itu integer. N itu jumlah pelanggan di pekan ini, I ini buat perulangannya nanti. Total ini adalah total pemasukan dalam satu pekan. Tipenya real. Terus di sini kita udah tentuin dulu harganya berapa. Kalau di sini dibikin harga per jamnya itu 5.000, jadi kita masukin aja di konstanta. Nah, supaya program utamanya nggak kepanjangan, kita bikin dalam prosedur. Yang pertama prosedur input. Jadi di sini kita bakalan input nama sama lama waktunya berapa. Jadi ini kita bikin dulu totalnya 0. Terus dari I dari 1 sampai N, kita tulis dulu pelanggan ke berapa. Terus masukin nama. Nah, di sini nanti pas baca namanya jangan lupa pakai indeks karena ini array. Lamanya juga begitu. Pakai indeks. Nah, subtotal ini, subtotal di indeks I adalah lama di indeks I dikali harga. Harganya tadi udah ada nih 5.000. Terus total itu adalah total ditambah subtotal I. Udah buat input. Buat outputnya, nanti ini kita bakalan bikin kayak tabel gitu. Di sini ada nomor, ada nama pelanggan, lama waktu penyewaan, harga, sama subtotalnya. Terus buat masukin nanti di tabel ini, kita pakai perulangan kayak gini. Terus udah, nanti totalnya bakal kita tulis di bawahnya. Nah, jadi untuk program utamanya tinggal clear screen. Terus kita tulis jumlah pelanggan pekan ini. Terus kita masukin nih pelanggan di minggu ini ada berapa. Terus tinggal kita masukin prosedur input sama prosedur output. Jadi kita coba jalanin programnya. Di sini nggak ada error ya. Kita coba pelanggannya 3 deh. Pelanggan ke 1 misalkan namanya Ami.
lama jamnya itu misalkan 2 jam. Terus pelanggan kedua misalkan namanya Budi, lamanya 3 jam. Sama terakhir pelanggan ketiga misalkan namanya Caca, waktunya itu 4 jam. Nah, jadi nanti bakal keluar outputnya kayak gini nih. Pertama ada nomornya kan, tadi kita benar kan ada 3 pelanggan, nomor 1, 2, 3, terus nama pelanggannya Ami, Budi, sama Caca. Lama waktunya Ami 2 jam, Budi 3 jam, Caca 4 jam. Harganya ini tuh maksudnya harga per jamnya, jadi 5.000 kan per jamnya. Nah, total ini harga dikali sama lama. Jadi untuk Ami itu dia 10.000, Budi 15.000, Caca 20.000. Jadi totalnya itu 45.000 gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas materi array. Apa sih itu array? Jadi array itu adalah suatu struktur data berindeks yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah variabel yang memiliki tipe data yang sama. Nah, supaya mudah ngebayanginnya, jadi pertama kita akan bikin program maksimum. Maksudnya kita akan bikin program yang membandingkan 3 nilai dan menentukan nilai maksimum di antara 3 nilai itu. Pertama, aku akan bikin dengan variabel biasa tanpa array, dan yang kedua pakai array. Jadi kelihatan bedanya gimana. Karena tadi kita mau membandingkan 3 nilai, berarti kita butuh 3 variabel untuk menyimpan 3 nilai itu. Misalkan aku pakai variabelnya ABC. Terus satu lagi, max, untuk menyimpan nilai maksimumnya. Pertama, kita minta usernya untuk masukkan bilangan ke 1. Yang akan dibaca dalam variabel A. Selanjutnya, masukkan bilangan kedua. Yang akan dibaca dalam variabel B. Dan yang ketiga, akan dibaca dalam variabel C. Selanjutnya kita bikin algoritma untuk menentukan mana nilai maksimumnya. Jadi misalkan A itu lebih dari B, dan juga B itu lebih dari C. Maka maksimumnya itu adalah A. Terus kalau B-nya lebih dari A dan C dan B juga lebih dari C, maka maksimumnya adalah B. Terus kalau C lebih dari A dan C itu lebih dari B, maka maksimumnya adalah C. Kalau udah, kita akan tampilkan nilai maksimumnya. Ini kalau yang biasa. Sarankan dulu programnya. Misalkan yang pertama 6, yang kedua 4, yang ketiga 0. Nah, nilai maksimum adalah 6.
Nah, itu tadi kalau pakai variabel biasa, kita perlu deklarasi 3 variabel. Terus kalau pakai array, kita nggak perlu kayak gini. Kita tinggal deklarasi array-nya. Nah, cara deklarasi array dalam Pascal itu pertama nama array-nya, misalkan X, terus array kurung siku. Di dalam kurung siku ini kita masukkan indeks awal sama indeks akhir. Jadi indeks awal itu nilainya harus lebih kecil dari indeks akhir. Misalkan 1 sampai 3. Of tipe datanya apa? Tadi kan integer. Ini. Nah, kalau kita pakai ini, kita nggak perlu write masukkan bilangan ke 1 sampai sekian gitu sebanyak ini. Kita bisa pakai struktur pengulangan. Jadi kita deklarasi lagi variabel untuk pengulangannya, yaitu i, integer. Oke, pertama kita bikin programnya menerima masukan bilangan dari user dengan bantuan struktur pengulangan. For i sama dengan 1, untuk 3, karena tadi ada 3 bilangan, nah, bilangannya itu akan dibaca dalam variabel ini, X tadi. Tapi, karena di array, jadi ada indeksnya. Kayak gini. Terus, karena kita kan tadi mau cari nilai maksimum. Pertama, kita inisiasi dulu. Maksimumnya itu adalah X1. Terus kita dengan bantuan struktur pengulangan lagi, kita bikin algoritma untuk menentukan bilangan yang paling besar. Kita nggak perlu bikin sebanyak ini sampai begini gitu. Cukup if xi lebih dari max dan max adalah xi. Maksudnya apa? Jadi di sini program itu akan membandingkan bilangan dari bilangan 1, 2, dan 3, kemudian bilangan yang terbesar akan ditaruh di variabel max. Coba kita compile dulu. Terus kita run. Misalkan ini 6, kemudian ini 3, ini 9. Nah, nilai maksimumnya 9. Teman-teman bisa lihat, kalau kita pakai array itu lebih efisien. Nah, mungkin kayak, kok ini lebih ribet karena harus pakai struktur pengulangan. Sebenarnya enggak. Kenapa? Coba teman-teman bayangin, kalau misalkan datanya itu sampai 100, berarti kita harus bikin 100 variabel, harus deklarasi 100 variabel untuk nyimpan 100 data itu. Tapi kalau misalkan pakai array, kita tinggal ganti dalam indeksnya ini, misalkan sampai 100 gitu. Selain itu, kita juga bisa minta usernya mau berapa nilai gitu. Misalkan gini, masukkan banyaknya bilangan. Ini akan dibaca dalam variabel n. Jadi jangan lupa nambahin n-nya. Terus pengulangannya tinggal diganti sampai n. Misalkan aku mau 8. Nanya ada 3, ada min 5, min 6.
kemudian ada 0, 9, 4, 5, 7, 19. Nah, nilai maksimum adalah 19. Jadi, di program kali ini kita akan membuat program yang membahas aritmatika untuk bilangan berbentuk pecahan. Sini kita punya dua label, yaitu 1000 dan 2000. 1000 untuk keluar program, kemudian yang 2000 untuk mengulangi program dari awal. Kemudian untuk tipe, kita punya satu variabel pecahan yang bertipekan record, dengan anggota recordnya itu A dan B yang bertipekan integer. Kemudian kita jangan lupa untuk memberi N di sini untuk menandai bahwa recordnya itu telah berakhir, pendefinisian recordnya. Kemudian untuk variabelnya kita punya P1 dan P2 untuk bertipekan pecahan, itu untuk variabel untuk mendefinisikan pecahan yang diinputkan oleh user. Kemudian untuk P3 itu pecahan yang merupakan hasil dari operasi P1 dan P2 tadi. Selanjutnya, untuk variabel menu itu kita definisikan bertipe integer, karena program ini menawarkan 5 program, maka kita bisa menggantinya dengan range 1 sampai 5. Jadi kalau misalnya kita pakainya yang range 1 sampai 5, itu program akan mengalami error jika user itu menginputkan yang ada di luar menu program itu. Selanjutnya, saya di sini membaginya menjadi beberapa subprogram. Ada prosedur input, prosedur tambah, prosedur minus, kali, dan bagi. Untuk yang prosedur input, di sini kita meminta user untuk menginputkan nilai A dan B. A itu untuk pembilang dari pecahan pertama, dan B itu untuk penyebut dari pecahan yang pertama. Kemudian untuk pecahan yang kedua, sama, kita juga meminta user untuk menentukan nilai C dan D. C untuk pembilang pecahan kedua, dan D untuk penyebut pecahan kedua. Kemudian selanjutnya untuk prosedur pertambahan, di sini kita mendefinisikan dari, kita analisis dulu dari bentuk pecahannya. A per B ditambah C per D. Itu akan sama dengan, hasilnya itu sama dengan AD plus BC per BD. Itulah mengapa di sini penyebut dari P3 atau pecahan yang merupakan hasil operasi itu definisikan menjadi P1.A dikali P2.B ditambah P1.B dikali P2.A. P1.A itu adalah pembilangnya, yaitu A dikali P2.B itu D ditambah P1.B atau B dikali dengan P2.A, itu adalah C. Kemudian untuk P3.B-nya itu didefinisikan menjadi B dikali dengan D. Kemudian juga berlaku untuk yang prosedur minus, karena di sini kalau prosedur minus itu, kalau pengurangan pecahan itu A per B dikurangi C per D, itu hasilnya akan sama dengan AD min BC per BD. Maka di sini kita cuman copy paste prosedur yang pertambahan ke prosedur minus, lalu kita mengganti tanda operasinya menjadi minus.
Kemudian untuk yang prosedur perkalian itu kita analisis lagi. Untuk prosedur kali itu A per B dikali dengan C per D. Itu akan hasilnya sama dengan AC per BD. Maka di sini pembilang dari hasilnya kita didefinisikan menjadi A dikali dengan P2.A itu adalah C, pembilang dari pecahan 2. Dan begitu juga dengan penyebut dari hasilnya, yaitu B dikali D. Lalu untuk prosedur bagi, kita analisis lagi. A per B dibagi C per D. Itu kan sama dengan AD per BC. Maka kita definisikan di sini pembilang dan penyebut hasilnya seperti ini. Itu untuk A dikali D dan penyebutnya itu B dikali dengan C. Lalu kita masuk ke menu utamanya, program utamanya. Kita mulai bikin. Kemudian ada label 2000 di sini untuk mengulang program terus. Lalu di sini kita akan menggambarkan apa itu A, apa itu B, apa itu C, apa itu D. Karena tadi di prosedur input itu kita melambangkan pembilang dan penyebutnya itu dengan huruf A, B, C, dan D. Maka biar user tidak bingung, kita gambarkan dulu apa itu A, apa itu B, apa itu C, apa itu D. Selanjutnya kita tuliskan menu program yang ditawarkan. Ada 5 program. Setelah itu di sini itu untuk membaca menu yang diinginkan oleh user. Lalu kita buat case-nya. Jika memilih case yang nomor 1, maka itu akan mengarahkan untuk pertambahan dari pecahan. Nah, di sini bikin, lalu kita panggil prosedur input untuk menginputkan pecahan, kemudian prosedur tambah, lalu di sini untuk menampilkan hasil dari operasinya. Begitu juga dengan menu-menu yang lain, itu sama. Yang membedakan itu hanya prosedur yang dipanggil, yaitu di sini kalau pengurangan berarti minus, kalau perkalian berarti prosedur kali yang dipanggil, kemudian kalau pembagian prosedur bagi yang dipanggil. Setelah itu juga kita mengganti di bagian menampilkan hasilnya itu kita ganti tanda operasinya sesuai dengan menu yang dipilih. Kemudian untuk yang menu terakhir, yaitu yang 5, itu simpel aja untuk menggambarkan bahwa user itu memilih untuk keluar dari program. Kemudian kita instruksikan untuk go to 1000. 1000 ada di bagian sini, itu mengarahkan program untuk keluar. Lalu kita setelah case-nya kita end, kemudian kita tambahkan readline agar hasilnya itu tetap muncul, karena setelah itu kita akan menambahkan satu instruksi lagi. Jika menu tidak sama dengan 5, maka kita go to 2000. Artinya, jika yang dimasukkan oleh user itu dari 1 sampai 4 atau angka-angka yang lain, maka program itu akan terus berulang. Tapi jika user memasukkan angka 5, itu akan mengarahkan untuk keluar program. Selain itu, maka program ini akan terus berulang.
Setelah ini kita akan mencoba untuk merun program ini. Setelah di-run programnya, maka akan muncul di sini, kita akan bisa lihat bahwa ada penggambaran pecahan 1 dan pecahan 2 yang kita lambangkan dengan A per B, kemudian pecahan 2 C per D. Kemudian ada juga penulisan menu program. Di sini ada 5 program, ada pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan program yang terakhir untuk keluar program. Kemudian kita coba untuk memasukkan menu, kita coba untuk menu pengurangan, menu kedua, lalu kita masukkan bilangan untuk pecahannya, lalu akan tampil 2 per 3 dikurangi 4 per 5 sama dengan min 2 per 15. Nah, hasil ini kalian bisa cek sendiri apakah sudah benar. Lalu kita masukkan lagi menu yang lainnya. Kita coba menu perkalian, menu ketiga, lalu kita masukkan lagi pecahannya. Kita enter, lalu akan tampil 2 per 3 dikali 4 per 5 sama dengan 8 per 15. Setelah itu kita akan mencoba untuk memasukkan nilai di luar menu ini. Apakah program ini akan berulang dari awal lagi atau akan error. Di sini kita coba untuk masukkan 6 dan program akan mengulang lagi dari awal. Lalu kita coba untuk program yang terakhir, yaitu untuk keluar program, kita pilih 5. Lalu user akan diberitahu bahwa dia akan keluar program dan program akan berhenti. Sekian video pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, semangat, dan selamat belajar!